Di tengah-tengah sejumlah partai parlemen maupun non-parlemen telah resmi mengusung nama-nama bakal calon presiden untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun tidak dengan partai buruh termasuk di wilayah Yogyakarta. Hingga kini, partai buruh belum memutuskan bakal calon presiden yang akan diusung, sebab masih dalam masa pertimbangan melalui sejumlah tahapan. Ditemui saat berkunjung ke kantor DPRD Kota Yogyakarta baru-baru ini, Irsad Ade Irawan selaku Ketua Exco Partai Buruh DIY menyatakan, belum ada nama bakal calon presiden yang diusung saat ini, lantaran partai buruh tidak mau berkoalisi dengan partai-partai yang mendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Atau dengan kata lain, partai buruh hanya akan berkoalisi dengan individu bakal capres saja, bukan partainya. Pihaknya menyebutkan ada sejumlah tahapan yang saat ini tengah dilakukan untuk menentukan bakal calon presiden yang akan diusung partai buruh. Tahapan tersebut melibatkan anggota serikat buruh dari sejumlah organisasi buruh, petani, dan guru. Adapun organisasi tersebut diantaranya adalah Partai Buruh, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Organisasi Rakyat Indonesia, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Ya kalau misalnya seperti itu ya pasti kan. Jadi yang pasti kita tidak akan berkoalisi dengan partai yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi langsung ke capres. Jadi Partai Buruh tidak akan bergabung dengan tim pemenangan sebuah calon yang di situ ada partainya enggak, tapi langsung ke capres. Dan sepanjang capresnya itu bersedia menandatangani atau berkomitmen terhadap hal-hal yang menguntungkan atau memperjuangkan buruh seperti merevisi sekurang-kurangnya merevisi Undang-Undang Cipta Kerja, dan syukur-syukur lagi nanti bisa langsung dibatalkan lewat Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, saat disinggung strategi utama untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang, pihaknya memaparkan bahwa yang akan menjadi salah satu fokus gerakan buruh yakni kampanye pemilu berintegritas atau no money politics. Pihaknya juga akan mencoba bekerja sama dengan Bawaslu agar lebih optimal dalam mencegah politik uang. Selain itu, basis-basis serikat buruh juga akan didorong menjadi kawasan bebas politik uang. Sementara itu, salah seorang akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tunjung Sulaksono, menjelaskan bahwa syarat utama untuk memenangkan suara pemilu yakni partai buruh harus memiliki basis dukungan termasuk di Indonesia. Meski jika dibandingkan dengan daerah lain, partai buruh memiliki basis industri buruh yang kuat. Pihaknya juga menyarankan agar partai buruh dapat mencari strategi yang tepat untuk menyikapi kondisi tersebut. Pasalnya, basis industri akan berpengaruh pada jumlah serikat pekerja. Mau berhasil dalam politik elektoral memang perlu usaha, perlu strategi, dan juga memperluas basis dukungan. Saya kira itu tadi beberapa hasil penting dari apa yang disampaikan oleh para narasumber ya, bahwa mau nggak mau untuk memenangkan pemilu selain strategi yang tepat, juga bagaimana buruh itu diperluas strategi dukungannya, karena belum semua pekerja itu kan mau berpolitik. Ada beberapa teman-teman konfederasi buruh itu yang menganggap politik adalah wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh buruh. Nah, kalau memang buruh mau berpolitik, istilah yang muncul go politics itu ya, buruh go politics, maka ya perlu membangun kesadaran yang sama, karena jumlah pekerja di seluruh Indonesia mungkin barangkali puluhan juta. Nah, ada banyak manfaat ketika ketika buruh itu juga masuk ke dalam ranah politik ya, karena kebijakan itu bisa dengan lebih baik diperjuangkan kalau melalui dewan. Pada ajang pemilu 2024, Partai Buruh juga menyatakan siap berlaga kembali untuk merebut suara buruh dan rakyat Indonesia guna masuk ke parlemen. Selain memperkuat basis dukungan, Partai Buruh juga akan mengangkat isu kesejahteraan, sehingga basis pendukung nantinya tak hanya datang dari masyarakat dengan latar belakang pekerja atau buruh. Lantaran selama ini
alat politik kelas pekerja atau buruh masih dinilai belum mampu mengalahkan partai-partai lain. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.